Selamat datang di kanal M-Skill, yang mana niatnya mau membuat channel dengan nama Mr. Skill, tapi kelupaan huruf R-nya, sehingga sekarang menjadi M-Skill saja. Dan akhirnya saya bisa buat video lagi. Setelah beberapa minggu meninggalkan komputer karena mencari komponen PC yang murah untuk upgrade. Ya, seperti yang saya katakan, beberapa minggu lalu saya akhirnya beralih ke kubu merah. Untuk itu, saya harus mengganti banyak komponen. Video lengkap upgrade-nya akan ada di video selanjutnya. Yaitu pun kalau sempat ada waktu dan tidak lupa. Prosesor lama saya Intel generasi keempat, Core i5-4690K harus saya pensiunkan. Dan penggantinya adalah AMD Ryzen 3500X. Untuk pengujian perbedaan antara keduanya, seperti biasa saya menggunakan benchmark dari GTA 5. Karena game punya saya yang ada benchmarknya memang cuman itu. Berikut adalah hasil pengujiannya. Yang sebelah kanan ada hasil rekam dari Ryzen 3500X di resolusi 2K. Di sebelah tengah hasil tes dari Intel Core i5 4690K di resolusi 720. Dan di sebelah kiri hasil tesnya di resolusi 2K. Bisa dilihat hasil uji prosesor Intel yang 2K dan 720. Rata-rata keduanya menunjukkan nilai yang hampir sama, yaitu di sekitaran angka 60 fps. Yang artinya prosesor sudah bottleneck. Sedangkan pada pengujian prosesor AMD yang 2K, hasilnya menunjukkan peningkatan frame rate sekitar 10 fps, naik ke angka 70 fps lebih. Pengujian prosesor AMD di resolusi 720 bahkan menunjukkan hasil fps yang lebih tinggi lagi. Bisa dilihat perbandingan rata-rata FPS-nya mencapai angka 30 jika dibandingkan dengan prosesor Intelnya. Bahkan untuk live FPS-nya selisihnya bisa mencapai angka 40. Pengujian di resolusi 720 dimaksudkan untuk mengetahui bottleneck dari sisi prosesornya. Di sini bisa dilihat presentasi penggunaan prosesor AMD antara resolusi 720 dan 2K-nya masih sering sama. Yang artinya masih sering terjadi bottleneck di prosesor AMD ini di resolusi 2K. Dengan demikian, sebenarnya GPU RTX 37 ini masih bisa memberikan FPS lebih jika dipasangkan dengan prosesor yang lebih powerful. Untuk kedepannya, kemungkinan besar saya akan upgrade ke prosesor AMD yang versi X3D untuk memaksimalkan performa GPU RTX 37 yang saya punya. Karena platform mobonya adalah AM4, maka pilihannya antara Ryzen 5700 X3D atau 5800 X3D. Karena memang Ryzen 5600 X3D tidak ada di pasaran Indonesia sejauh ini. Selanjutnya, berikut adalah hasil pengujian di gamenya secara langsung. Seperti biasa, saya selalu melakukan pengujian dengan memulai dari daerah pelabuhan. Dan langsung bisa terlihat yang AMD bisa menghasilkan FPS di atas 60, sedangkan yang Intel di bawah 60 FPS. Jika ditanya, kenapa FPS-nya tidak tembus 100 seperti YouTuber lain? Karena memang pengetesannya saya lakukan di resolusi 2K atau 1440p. Belum lagi settingannya yang benar-benar rata kanan semua, termasuk advanced graphics-nya. Selanjutnya adalah daerah perkotaan. Di sini bisa dilihat penggunaan CPU-nya langsung naik tinggi, yang Intel bahkan tembus 90% lebih. Bisa dikata rata-ratanya hampir selalu di atas 90% untuk prosesor Intel. Yang artinya sangat jelas CPU Intel generasi keempat ini bottleneck di daerah perkotaan. Sedangkan CPU AMD Ryzen, jika dilihat dari persentase penggunaan GPU-nya, masih ada bottleneck-nya tetapi lebih sedikit. Selanjutnya adalah daerah jalan raya sekitar pegunungan. Di sini terlihat FPS dari kedua prosesor ini hampir menunjukkan angka yang sama. Tetapi anehnya, power GPU belum menunjukkan angka lebih dari 200 watt, walaupun memang persentasenya sudah 90% lebih. Parameter seperti inilah yang menurut saya lumayan membingungkan. Bottleneck di CPU bukan, tapi GPU-nya juga belum maksimal. Sehingga kesimpulan yang bisa saya tarik, ini bisa jadi bottleneck dari software game itu sendiri, atau bottleneck dari driver-driver yang digunakan, khususnya driver dari NVIDIA.
atau bahkan bottleneck dari Windows 10 yang saya pakai. Saya tidak curiga ke prosesornya, karena di sini saya sudah mencobanya di dua prosesor yang berbeda. Tetapi masalahnya tetap sama. Selanjutnya untuk pengetesan di jalan raya daerah gurun, FPS dari AMD Ryzen-nya menunjukkan nilai yang lebih tinggi lagi. Namun ketika kembali ke jalan raya daerah pegunungan yang ada hutannya, lagi-lagi kedua prosesor ini menunjukkan angka FPS yang sama, dengan GPU power yang tidak lebih dari 200 watt. Perlu diingat, daya maksimum dari RTX 3070 dengan merek MSI yang saya gunakan adalah 240 watt. Untuk suhu prosesornya, terlihat yang AMD Ryzen lebih adem dari Intel, di angka 2-4 derajat lebih rendah. Karena memang power yang dipakai lebih rendah, walaupun cuma selisih 1-4 watt saja. Menariknya, suhu keseluruhan sebenarnya sama, atau bahkan lebih tinggi yang prosesor AMD, di angka 59 derajat. Namun sebenarnya yang harus kita lihat adalah suhu core-nya. Yang Intel di angka 59 derajat, sedangkan AMD di angka 57 derajat. Dan jika dilihat power core-nya, yang Intel ada di angka 43 watt, sedangkan power core AMD cuma 38 watt saja. Selanjutnya, ini adalah yang membedakan pengetesan saya dengan YouTuber lain, yaitu di Advanced Graphics-nya. Di sini saya mengaktifkan semua fitur dan benar-benar menyetel settingannya, rata kanan semua. Resolusi grafisnya juga di angka 14, 40p atau 2K. Demikian video dari saya. Jadi bagaimana opini dan pengalamanmu bisa dituliskan di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.